Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 10 manajemen strategi. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Yang pertama, kami akan mempresentasikan mengenai visi dan misi dari PT KAI. Misi dari PT KAI sendiri ialah menyelenggarakan jasa transportasi sesuai dengan keinginan dengan meningkatkan keselamatan dan pelayanan serta penyelenggaraan yang efisien. Sedangkan visi dari PT KAI sendiri yang pertama itu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua itu berkembang dan terdepan dalam keselamatan dan keandalan. Yang ketiga itu sebagai pelopor dalam perkembangan yang berwawasan lingkungan. Yang keempat itu keuangan perusahaan yang sehat. Yang kelima itu memperoleh laba. Selanjutnya ialah sejarah perusahaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang. Puncaknya adalah pengambilan alih kantor pusat kereta api di Bandung pada tanggal 28 September 1945 atau kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau DKARI. Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Stadspoorwegen atau Verenigde Spoorwegbedrijf atau SS atau VS, gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta. Nah, struktur organisasi dari PT KAI sendiri itu ada atasan PPID atau VP Public Relation, itu dibagi menjadi 3, ada PPID Pelaksanaan Daerah Operasi, yang kedua itu ada PPID Pusat atau Manager Public Information Care, yang ketiga itu ada PPID Pelaksanaan Daerah Divisi Regional. PPID Pelaksanaan Daerah Operasi itu ada 2, yang bawahannya itu ada petugas pelayanan informasi atau JM atau Asman atau staf Humasda. Sedangkan PPID Pusat atau Manager Public Information Care itu bawahannya ada petugas pelayanan informasi, ada Asman Helpdesk Information, bawahannya itu ada staf petugas pelayanan informasi. Yang ketiga itu ada PPID Pelaksanaan Daerah Divisi Regional, itu bawahannya ada petugas pelayanan informasi atau Asman dan staf Humas Div. Mengenai materi selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya bernama Lulu Nabila. Pada Lulu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Nabila. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu gambaran umum perusahaan PT KAI. Kereta api merupakan salah satu bentuk angkutan umum yang melakukan perjalanan di dalam maupun antar kota. Perusahaan yang bertanggung jawab mengoperasikan kereta api di Indonesia adalah PT Kereta Api Indonesia, anak perusahaan BUMN Badan Usaha Milik Negara. Nama PT Kereta Api Indonesia digunakan sejak tahun 1998 setelah beberapa kali perubahan nama dan peningkatan layanan. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Rute perjalanan relatif cepat dibandingkan dengan jenis bisnis perjalanan darat lainnya. Semua fungsi jadwal disesuaikan dengan waktu lalu lintas. Pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas antar manajer, karyawan, dan pimpinan. Reservasi PT KAI dapat dilakukan secara online maupun offline. Kelemahannya adalah sistem perjalanan bersifat kaku dan tidak fleksibel. Rangkaian kereta kelas bisnis terbatas, pengendalian anggaran tidak dapat dilaksanakan secara langsung dan cepat. Minimnya sosialisasi tentang kemudahan pemesanan tiket kereta api. Masih banyak keterbatasan mengenai pengaturan, kedatangan, dan pemberitahuan di setiap stasiun. Selanjutnya, peluang. PT Inka sebagai pemasok di tunggal PT KAI merupakan peluang jika dilihat dari segi keuangan dan efektivitas biaya operasional dalam penyediaan sarana dan prasarana PT KAI. PT KAI sebagai perusahaan jasa perjalanan massal dan murah memiliki peluang yang besar untuk menarik pelanggan. PT KAI tidak bertujuan mencari keuntungan sebanyak perusahaan swasta.
Ancamannya, layanan pelanggan yang kurang optimal merupakan ancaman tersendiri jika tidak terus-menerus dibenahi. Pembahasan tentang masuknya pasar perusahaan kereta api swasta juga harus dilihat sebagai ancaman. Subsidi pemerintah yang terbatas untuk PT KAI membuat BUMN ini merugi dengan kereta ekonomi, padahal kelas ekonomi yang paling banyak menyerap talent pelanggan. Saran dan masukan. Yang pertama, harga makanan atau minuman sebaiknya ditempel di dinding kereta atau bisa juga dibagikan kepada penumpang untuk kemudian diambil kembali, sehingga penumpang tidak akan merasa tertipu karena harganya terlalu mahal. Kedua, perbaiki kualitas toilet baik di stasiun maupun di dalam kereta. Sebagian besar toilet di stasiun adalah produk lama. Banyak urinir yang airnya tidak mengalir, dan juga untuk harga diharapkan adanya potongan diskon bagi pengguna jasa di akhir tahun atau awal tahun. Petugas masih kurang tegas dalam menindak para perokok yang merokok di area larangan merokok, terutama peran-peran stasiun. Alangkah bagusnya jika di stasiun juga dibuat area permainan anak, sehingga anak-anak tidak merasa bosan menunggu kereta tiba. Tujuan akhir rute ada baiknya di lokomotif dan gerbong ada panel elektrik yang menunjukkan stasiun tujuan akhir dan juga stasiun-stasiun yang dilewati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.